Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alifi, Girindra, Saskia, Navinda, Siluh, Abdul Hakam, dan Wildan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang akan kami sampaikan pada presentasi kami kali ini adalah sebagai berikut. Definisi permasalahan yang melatar belakangi kami dalam pembuatan perahu listrik adalah sebagai berikut. Berikut adalah persyaratan dari desain perahu listrik. Berdasarkan kriteria unggulan yang telah ditentukan oleh kelas 172, kami membuat konsep desain yang mementingkan kuat sebagai kriteria unggulan. Berikut adalah konsep-konsep bagian kapal yang telah kami pilih menggunakan decision matrix. Berikut adalah decision matrix yang kami gunakan. Dalam proses pembuatan konsep, kami membuat alternatif konsep yang pada akhirnya tidak kami gunakan karena kami merasa bahwa konsep yang kami gunakan sekarang lebih cocok dengan kriteria unggulan yang telah dipilih. Jadi konsep yang telah kami pilih adalah bolted propeller, deep V-hull, racket bow, flat stern, dan material filamen ABS. Berikut adalah detail dari desain yang kami gunakan. Ini adalah fin bagian kapal dan juga wadah baterai. Dan ini adalah motor DC dan bolted propeller. Pada bagian depan perahu teramati bahwa udara terbelah dengan baik. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat aerodinamis haluan. Dapat pula terlihat aliran udara yang melengkung pada bagian depan atas hingga bagian atas belakang perahu. Ini disebabkan oleh lengkungan depan yang memberikan daya angkat sehingga kecepatan terminal perahu akan meningkat signifikan. Berikut adalah hasil simulasi perhitungan gaya dorong yang diberikan oleh propeller kapal. Pada awal rotasinya terlihat bahwa gerakan bilah hanya mempengaruhi gerakan fluida secara angular saja, yang diikuti oleh gerakan fluida mengitari bilah. Hal ini memberikan dampak signifikan dalam masa pakai propeller, karena akan menghindarkan propeller dari pertumbuhan lumut. Gerakan translasi fluida dapat teramati kemudian sebagai bentuk perbesaran dari gerakan mengitari tadi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa gerakan translasi tersebut memberikan gaya dorong senilai 0,255 Newton, atau setara dengan gaya berat yang diberikan oleh 2 sendok makan gula. Cara kerprostan atau cara kerja dan prosedur pembuatan. Cara kerja kapal listrik kami adalah konversi energi. Energi kimia yang terdapat di baterai dikonversi menjadi energi listrik yang kemudian dikonversi kembali menjadi energi kinetik melalui dinamo dan propeller. Desain propeller dibuat sedemikian rupa sehingga perputarannya akan mendorong perahu maju berbasis pada hukum Newton 3. Bentuk kapal juga memungkinkan gaya gesek antar air dan bodi kapal minimal, sehingga diharapkan semua komponen tersebut akan berkolaborasi sebagai satu kapal yang cepat, stabil, dan kokoh. Prosedur pembuatan kapal listrik kami membuat bodi kapal terlebih dahulu dengan menggunakan 3D printer resolusi menengah berbahan filamen ABS. Kemudian kami membuat propeller dengan hasil manufaktur 3D printing dengan resolusi tinggi. Setelah itu kami mengatur jalan kelistrikan pada kapal kami dengan menghubungkan mount baterai langsung pada dinamo sehingga hanya menggunakan sedikit kabel. Terakhir, kami mengatur jalan aerodinamis kapal kami dengan membuat fin keel atau rudder statik dengan 3D printer hasil milling manual dari plastik ABS. Selanjutnya adalah fitur spesial. Fitur spesial pada desain kelompok kami adalah penempatan dinamo dan penambahan strakes. Dinamo diletakkan tepat di bawah dudukan baterai agar pemasangan kabel lebih sederhana. Sementara itu, strake akan membantu perahu melaju lurus dan menambah daya apung dengan memberikan permukaan tambahan yang dapat didorong oleh air. Sekarang, kami akan membahas tentang analisis perhitungan kami. Pertama-tama, terdapat gaya apung perahu, maksimum dan minimum. Dengan menggunakan rumus F maksimum sama dengan jenis air dikali volume kapal dan beban dikali gravitasi, kita dapatkan gaya apung maksimum sebesar 6,64 Newton. Sementara gaya apung minimum didapatkan sebesar 1,34 Newton. Kekuatan angkat beban atau daya maksimum kapal. Melalui perhitungan kami yaitu gaya apung maksimum sama dengan berat total kapal, kami mendapatkan bahwa kapal kami mampu mengangkat beban sebesar 540,63 gram. Yang berarti
kapal ini tidak akan tenggelam saat harus mengangkut beban sebesar 500 gram yang diminta. Dengan menggunakan prinsip Archimedes, kami menghitung ketinggian kapal dengan beban yang tercelup dan ketinggian kapal tanpa beban yang tercelup. Melalui perhitungan tersebut, didapatkan bahwa persentase volume kapal tercelup dan beban sebesar 94% dengan ketinggian sebesar 5,49 cm. Sementara untuk kapal tanpa beban, didapati persentase volume tercelup sebesar 20% dan ketinggian kapal sebesar 1,179 cm. Kemudian kami menghitung kecepatan kapal. Pertama-tama, kami menggunakan pendekatan hampiran Riemann untuk menghitung volume satu buah baling-balingnya. Didapati volume satu buah baling-baling sebesar 1,494 cm3. Lalu kemudian dalam perhitungan mass flow rate, di mana massa jenis air dikali volume propeller dikali jumlah propeller dikali jumlah baling-baling dan rotasi per detik, didapati mass flow rate sebesar 2116,251 gram per second. Dari mass flow rate tersebut, kita kembali melakukan pendekatan seperti yang terdapat di slide, di mana kami menganggap bilah tersebut sebagai suatu segitiga, dan didapatkan bahwa kapal kami jika tanpa beban akan bergerak dengan kecepatan sebesar 25,20 cm per detik. Untuk kecepatan kapal dengan beban sendiri, kami melakukan pendekatan dengan persamaan momentum. Di sini kami menggunakan kecepatan yang didapat dari perhitungan sebelumnya, sehingga didapatkan kecepatan kapal dengan beban yaitu sekitar 5,4 cm per second. Untuk menganalisis kestabilan kapal sendiri, kami melakukan pendekatan moment couple, yaitu dengan bantuan SolidWorks kami memperoleh titik pusat massa dan titik pusat buoyancy, yang mana di sini juga kami menggunakan pendekatan, sehingga kita dapat menentukan jarak antara titik pusat buoyancy dan titik pusat massa tersebut. Lalu kami menghitung gaya apungnya, lalu kami memasukkannya ke dalam persamaan moment couple sebagai berikut. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kapal itu berada dalam keseimbangan statis dengan moment couple sebesar 15,65 kali 10 pangkat min 3 Nm. Artinya apa sih? Artinya tuh kapal itu akan diterjang ombak atau gangguan lain yang membuat posisinya tuh menjadi miring gitu loh, dari garis vertikal dengan membentuk sudut 45 derajat. Nah, kapal itu akan kembali lagi ke keadaan semula, yaitu dengan moment couple tersebut setelah miring tadi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kapal itu stabil. Untuk kecukupan filamen, kami menyediakan 50 meter filamen ABS yang berdiameter kali 1,75 mm. Maksud saya, kami menggunakan volume silinder sehingga didapatkan volume sebagai berikut. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa filamen ABS yang kami sediakan ini cukup untuk membuat desain kapal ini. Untuk analisis biaya sendiri dapat dilihat dari tabel berikut, sehingga total harga mock-up-nya yaitu sebesar Rp123.900. Lalu perbandingan dengan desain lain. Kami membandingkan desain kelompok kami dengan kelompok 9. Dan perbedaan signifikan yang kami dapatkan adalah perbandingan volume tercelup antara kedua desain. Volume tercelup desain kelompok 9 lebih besar dibandingkan kelompok kami, walaupun massa total desain perahu kelompok 9 lebih ringan. Kami menganggap bahwa volume tercelup yang lebih besar ini akan mempengaruhi kemampuan kapal dalam melaju sepanjang talang, dan volume tercelup yang lebih kecil akan mampu melakukan tugas ini secara lebih aman. Pada kesimpulannya, ditinjau dari performance evaluation kami, spesifikasi kriteria desain kapal kami memenuhi dengan persyaratan yang diberikan. Spesifikasi desain kapal kami dapat dilihat lebih lanjut di sini. Selain memenuhi persyaratan yang diberikan, keunggulan desain kapal kami memiliki desain kabel yang sederhana dan haluan yang diberikan daya angkat tambahan pada kapal. Strategi kami dalam mendesain kapal adalah untuk membentuk kapal sederhana dengan satu propeller yang langsung tersambung dengan baterai, sehingga dengan kombinasi mekanisme motor dan bentuk bodi kapal menghasilkan tingkat robustness yang tinggi. Pengalaman yang didapatkan dari proyek ini adalah penerapan pemilihan dalam mengambil keputusan dengan decision matrix, diskusi proyek secara objektif dan kuantitatif, melakukan kerjasama atau kolaborasi virtual secara harmonis, pengalaman menganalisa berbagai aspek kapal dengan SolidWorks dan dengan cara konvensional. Sekian presentasi desain kapal listrik kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami.